Mencoba sesuatu yang berbeda, yang mungkin brandnya kalian agak asing ya. Dari brand Taopin Z1 Pro. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan membahas mengenai keyboard dan peripheral terkait lainnya seperti mouse juga. Jadi ceritanya kita kemarin beruntung banget bisa nyobain MacOS A5 Pro Max. Kali ini pun kita sangat-sangat beruntung karena bisa cobain salah satu brand mouse yang bisa dikategorikan juga wow ya dari segi performanya, yaitu Taopin Z1 Pro. Ini adalah versi upgrade dari Z1 yang regular ya. Ini adalah Z1 Pro. Dan bicara soal paket pembeliannya pernah kita bahas juga pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Berbicara soal varian sendiri, ada banyak sekali varian warna dari Z1 Pro ini ya. Tapi yang kita pilih di sini adalah varian berwarna orange ya, karena warnanya ya catching banget, mantep banget menurut saya. Warnanya orange ini agak jarang-jarang aja ada mouse warna orange. Dan memang saya memilih warna yang aneh aja, nyeleneh ada. Dan juga bawahnya ini ada dua pilihan, yang hollow bottom dan juga yang full ya. Yang kita pilih di sini yang hollow bottom karena memang kontribusinya kepada bobot yang lebih ringan dibandingkan yang full, tapi sayang sekali baterainya yang disunat di sini. Oh ya, disclaimer juga di sini, mouse-nya kita tidak gunakan untuk competitive gaming. Ya mungkin kalau di pikiran kalian, wah itu sia-sia dong bro. Ya memang bisa dikategorikan gitu, tapi memang kedepannya kita akan buat setup yang lebih proper juga untuk mengetes mouse. Tapi yang kita gunakan di sini untuk casual use, browsing, editing, dan juga office use untuk mouse satu ini. Oh ya, kita mau thanks berat juga untuk sponsor video review kali ini, yaitu MacKeys. Buat kalian yang belum tahu MacKeys, kalau kalian mencari kebutuhan peripheral kalian ya, mouse, keyboard, dan berbagai macam kebutuhan peripheral lainnya, kalian bisa lampir aja ke MacKeys. MacKeys banyak sekali barang-barang yang menarik di sana dan diskonnya juga gila-gilaan. Yang paling penting juga free shipping ke Indonesia. Jadi kalian bisa cek aja, pantengin aja websitenya. Oke, berbicara soal spesifikasi hardware, di angka 700 ribuan mouse satu ini sudah menyematkan sensor terbaik dari PAW, yaitu 3395. Mungkin ada sensor yang lebih baru lagi dari 3395, tapi 3395 menurut saya sudah overkill banget untuk skenario penggunaan saya sih. Berbicara soal koneksi, mouse satu ini memiliki dual connection aja, jadi ini nggak ada triple connection, nggak ada bluetooth-nya, dia cuma ada dongle dan juga wired connection only. Dan mouse ini juga sebenarnya sudah mendukung polling rate sampai 4000 ya. Cuma butuh alat bantu, yaitu sebuah dongle tambahan. Dan di sini kita nggak dapet ya, karena bukan, ya kita nggak perlu juga sebenarnya. Nggak bakal kita review juga 4K-nya buat apa gitu loh. 1K saya udah overkill banget menurut saya. Bahkan kalau di bawah itu pun saya nggak bakal notice mungkin ya untuk penggunaan saya. Tapi kalau untuk 4K ya bisa, cuma ya nggak kepake aja sih. Untuk switch-nya sendiri, mouse satu ini sudah menggunakan Huano Micro Motion Switch yang bisa bertahan sampai 80 juta kali klik. Dan tentu saja itu akan membuat mouse satu ini super awet ya dibandingkan mouse-mouse konvensional yang kalian beli di pasaran. Contoh seperti ya kita bilang brand-brand besar, cuma tahan 1 juta klik gitu, pakai nggak berapa lama udah double klik, rusak kliknya. No. Itu nggak main sih menurut saya. Untuk DPI-nya sendiri sudah sampai 26.000. Ya, saya nggak pakai juga sih sebenarnya. Cuma itu gila banget sih untuk sebuah mouse kecil ini. Dia sudah mendukung DPI sampai 26.000. Saya pakai 5.000 aja udah sat ya. Ya nggak tahu ya penggunaan kalau untuk gaming yang super kompetitif atau gimana. Mungkin kalau kalian punya 3 layar gitu, mungkin DPI besar akan sangat membantu ya. Tapi kalau penggunaan 1 layar, ya penggunaan casual use nggak perlu sebenarnya puluhan ribu. Bahkan 1000 aja mungkin ya 1000-2000 lah udah cukup banget sih. Nah, salah satu hal yang juga yang menjadi perhatian adalah baterai dari mouse satu ini cuma 200 mAh. Jadi agak kecil ya baterainya. Mengingat dia menggunakan high-end sensor PAW 3395 ya. Itu perlu kalian perhatikan aja. Tapi ya skenario penggunaan saya baterainya ini cukup bertahan sih. Mungkin 4 sampai 6 hari penggunaan 8 jam oke aja. Walaupun cuma 200 mAh bisa bertahan selama itu, top notch banget sih. Dan overall berbicara soal spek hardware-nya, ini sudah bisa senggol bos sama spek-spek hardware mouse TLTL lainnya ya. Jadi ya sudah high-end lah untuk spesifikasi hardware-nya dari Taopin Z1 Pro ini. Di body sekecil ini, ajar bos.
Oke, berbicara soal software. Software dari mouse Chaopin ini memang agak sedikit ribet ya. Kalian harus download sendiri di websitenya, agak sedikit ribet aja. Ya, tapi mouse satu ini memastikan software mereka ini cukup matang. Karena ada beberapa tab-tab yang bisa kalian pilih. Berbeda dengan mouse-mouse dalam negeri yang softwarenya ya ala kadarnya aja ya. Di software dari Chaopin ini menurut saya mantep banget. Seperti halnya MacOS A5 Pro Max yang pernah kita bahas juga, itu matang banget untuk softwarenya. Tab pertama sendiri mengatur detail mengenai profile dan tombol-tombol untuk di-remap di mouse satu ini. Lalu ada tab lain yang mengatur DPI, response rate, dan juga DPI light. Jadi mouse satu ini ada DPI light kecil banget di bagian tengahnya ya. Di antara dua switch-nya ini ada DPI kecil banget ya. Mungkin kalau kalian nggak ganti-ganti mungkin nggak akan notice juga sih. Jadi kecil banget DPI-nya. Jadi dia nggak ada RGB yang aneh-aneh untuk menghabiskan baterai ya. RGB itu sebenarnya dia nggak ada di sini, jadi ya hemat baterai banget. Selain itu juga chipnya juga hemat baterai sih. Lalu untuk tab selanjutnya mengatur mengenai makro yang kompleks. Ya mungkin kalau untuk main game di situ adalah tempat yang tepat, tapi kalau untuk Officius nggak perlu sih. Saya skip sih biasanya. Nggak setting makro aneh-aneh. Fungsi-fungsi dasar dari mouse ya sudah saya gunakan dengan selayaknya sih. Dan yang terakhir adalah pengaturan umum dari mouse satu ini. Berbicara soal softwarenya mantep, menurut saya nggak ada komplain ya, lengkap banget. Tapi yang agak PR aja kalian harus cari-cari sendiri dan download sendiri. Karena kalau kalian lihat dari MacKeys sendiri, ya itu kalian pada saat klik linknya sudah outdate lah. Jadi kalian harus cari dari websitenya langsung. Chaopin Z1 Pro untuk software. Berbicara soal build quality dari mouse satu ini, walaupun bentuknya kecil gini, tapi ini mouse yang terasa padat banget ya. Di sini kalian bisa lihat bentuknya kecil banget sebenarnya, tapi pada saat dipegang ini terasa cukup padat lah. Cuma memang bagian bawahnya ini karena hollow ya, jadi memang agak worry aja kelihatannya karena langsung PCB-nya kelihatan di sini ya. Kalian bisa lihat aja langsung di situ. Tapi overall ya kita kan pakainya gini ya, bukan begini ya. Kalau begini pasti worry, tapi kalau begini sih aman sih sebenarnya. Dan untuk bodinya sendiri terasa cukup kokoh ya. Ditekan-tekan seperti ini tidak ada bunyi cracking sama sekali. Kokoh banget untuk bodi bagian atasnya. Dan jika dibandingkan dengan mouse-mouse budget yang pernah saya punya sebelumnya, Z1 Pro ini terasa lebih padat, lebih mantep build-nya jika dibandingkan dengan mouse-mouse budget yang kita pernah review sebelumnya. Dan yang paling gila dari mouse satu ini, walaupun build-nya padat, beratnya ini nggak sampai 50 gram. Yes, dengan hollow body ini, mouse satu ini hanya 46 gram. Gila banget. Dan membahas soal bentuk dari mouse satu ini. Mouse satu ini memiliki bentuk yang saya agak kurang familiar ya. Kalian bisa lihat bentuknya secara khusus di sini. Bentuknya adalah egg shape. Yes, bentuk mouse yang tidak umum yang saya gunakan. Mungkin kalau zaman-zaman dulu ya, mungkin kalau kalian pemain Razer zaman dulu, ini adalah mirip-mirip seperti Razer Orochi. Ya zaman-zaman dulu Razer Orochi untuk portable, untuk dibawa-bawa mobile ya. Ini mirip-mirip seperti itu ya, rada-rada mobile juga mirip-mirip seperti Razer Orochi, sorry. Jadi ya seperti itu dan konsepnya mirip. Tapi ini walaupun bentuknya portable, kecil, tapi speknya gila sih. Untuk feel penggunaan dari mouse satu ini sendiri di tangan 19 cm saya, ini adalah mouse ambidextrous X-shape ya. Berbentuk seperti telur seperti ini. Di penggunaan saya sendiri lebih enak fingertip dan claw grip ya dibandingkan palm grip. Karena palm grip di sini agak nggak enak aja yang di bagian ujung dari jari saya ini nggak dapet gripnya ya, kurang dapet pressure yang pas gitu dan nggak ada untuk restingnya ini. Jadi kurang nyaman. Jadi yang memang yang di skenario tangan saya yang paling enak adalah claw grip dan juga fingertip grip. Dan bicara soal manuvernya ini, diajak manuver kemanapun saya rasa nggak akan bermasalah. Joss banget, sensornya juga responsif banget untuk penggunaan saya ya. Nggak ada masalah sama sekali. Dan bicara soal konstruksinya ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk punuknya ya. Jadi cukup landai di sini, jadi nyaman-nyaman aja pada saat digunakan. Dan tidak butuh penyesuaian yang lama saat menggunakan ke mouse satu ini. Mungkin nanti kalau kita bilang penyesuaiannya cukup lama, mungkin mouse vertikal itu bisa penyesuaiannya sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan mouse-mouse konvensional seperti ini. Tapi ya untuk mouse satu ini pindah-pindah dari yang ambidextrous biasa, lalu dari yang ergo pindah ke yang X-shape ini ya mungkin agak sedikit beda style penggunaan aja, tapi nggak ada masalah sama sekali sih. Kalian pun mungkin harusnya sama sih.
Dan untuk kliknya semua juga responsif aja, tidak ada problem sama sekali, terasa double klik atau terasa nggak respon gitu, nggak, semuanya very very responsif. Untuk mouse kecil ini juga mantep sih menurut saya. Scroll wheelnya juga enak ya, ada kesan feedbacknya dikit, jadi nggak terkesan loose aja gitu, nggak, ada kesan feedbacknya sedikit. Dengan tombol-tombol yang memang di thumb gripnya agak kecil dikit, tapi ya menyesuaikan dengan bentuk mouse-nya sih nggak ada masalah sama sekali bagi saya. Oke, untuk fitur dari mouse satu ini di angka 800 ke bawah ya harganya ya untuk mouse satu ini. Dengan berat yang super ringan banget di bawah 50 gram. Mouse satu ini menawarkan pengalaman yang berbeda dengan bentuk X-shape dan juga manuver yang mantap banget dan enak dibawa kemana-mana. Karena sudah mendukung dual connection, ada dongle dan juga wirednya. Selain itu untuk performa hardware-nya udah kalian gak usah ragukan lagi, PAW 3395 sudah menjawab pertanyaan kalian mungkin. Dan hal lain yang perlu diperhatikan yaitu baterainya, walaupun cuma 200 mAh, kalian jangan underestimate sama sekali karena baterainya cukup badak di penggunaan saya. Serta yang paling terakhir yaitu switch-nya awet banget, 80 juta kali klik, kalian klik sampai ya beberapa tahun ke depan saya rasa nggak akan bermasalah juga. Mungkin minusnya dari mouse satu ini, kalau kalian memang mencari RGB Club, nggak akan nemu di mouse satu ini karena RGB-nya minim banget, hanya untuk DPI-nya kecil banget, bahkan nggak kelihatan secara kasat mata ya. Karena bentuknya ini minimalistik look banget, sesuai dengan warna yang kalian pilih. Kesimpulan, buat kalian yang mencari mouse X-shape, mungkin tangan kalian kecil, mencari fingertip dan claw grip, serta mobilitasnya tinggi, mouse satu ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Dengan spek gahar, softwarenya juga matang, dan baterai yang menurut saya juga cukup awet walaupun 200 mAh, bisa kalian pertimbangkan mouse satu ini. Untuk bawa ke kampus atau gaming on the go, mouse satu ini bisa kalian andalkan, and memastikan performa kalian tetap prima. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Z1 Pro ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, serta berikan like-nya ya kalau kalian suka dengan video ini. Serta jangan lupa juga follow Instagram kita @keepintouch. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri. Goodbye.